Halo, selamat siang Pak Desna. Halo, selamat siang Bu Suci. Iya, gini, mohon waktunya sebentar. Saya akan menyatakan sebuah kasus yang terdapat pada eksplorasi konsep program guru penggerak di angkatan 1 saya mengenai sebuah kasus seorang guru dalam pemimpin pembelajaran. Jadi mohon tanggapannya ya Pak Desna. Ya, baik, silakan. Ya, saya akan bacakan. Nah, Ibu Tati itu adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Pak Desna. Yang mana sama-sama mengajar di kelas 5, yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Pak Desna. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Nah, tapi di sisi yang lain Ibu Tati itu pekerja keras. Dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati. Dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Pak Desna dan orang tua murid juga menghargai Ibu Tati. Nah, di suatu hari, Pak Desna itu mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, Pak Desna melihat seorang murid itu menghadap di depan pintu kelasnya Ibu Tati. Pak Desna melihat murid tersebut menangis dan berlutut di atas bebatuan sekolah pada saat panas hari. Nah, dan Pak Desna melihat Ibu Tati itu tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Pak Desna bisa melihat bahwa beberapa murid kelas tersebut mencoba untuk mencuri pandang keluar melihat temannya yang sedang berada di luar, yang sedang menangis berlutut di terik matahari. Apa yang harus Pak Desna lakukan? Nah, jadi pertanyaan saya, apakah Pak Desna bisa menginterupsi mengapa dan bagaimana? Apa yang bisa Pak Desna lakukan? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suci atas situasi yang seperti itu dan pertanyaan juga. Nah, menanggapi pertanyaan dari Bu Suci terkait dengan situasi yang tadi sudah disampaikan, saya sebagai guru dan juga sebagai rekan dari Ibu Tati, tentunya saya memiliki kepedulian kepada siswa ya. Di sini saya bisa saja menginterupsi Bu Tati gitu, untuk mengetahui atau menanyakan hal apa sebenarnya yang terjadi sampai siswa itu dihukum seperti itu. Meskipun dalam situasi atau dalam ilustrasi tersebut, setiap guru dalam hal ini memiliki kewenangannya sendiri untuk menghandle atau memimpin kelasnya. Tetapi itu tidaklah menjadi alasan untuk saya tidak memiliki hak untuk menginstruksi sama guru, gitu. Karena kita sebagai sesama rekan guru tentunya memiliki kepedulian pada guru yang lain, apalagi melihat siswa dalam kondisi seperti itu. Di dalam ilustrasi tersebut, di kondisi tersebut siswa diilustrasikan berlutut di bawah panas yang terik dan menangis. Nah, jika ada siswa yang sampai menangis, itu berarti ada sesuatu yang salah. Siswa merasa tidak nyaman, kemudian siswa merasa dihakimi gitu, karena di sana ilustrasinya siswa sampai menangis. Dan itu sudah menjadi tugas kita untuk menjaga siswa agar siswa merasa nyaman untuk ke sekolah, merasa bahagia untuk belajar, tidak ada rasa takut, rasa sedih, apalagi sampai menangis ketika dia di sekolah. Apalagi kita sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah, sebagai orang tua yang kedua, patut juga menjaga anak-anak kita agar mereka bisa belajar dengan nyaman. Saya tahu dan saya mengerti bahwa setiap guru memiliki karakter atau cara atau strategi mengajarnya masing-masing. Ada yang keras,
kemudian ada juga yang biasa-biasa saja, ada yang ramah. Itu semua tidak disalahkan, itu dibenarkan asalkan siswa bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Apapun bisa kita lakukan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dan siswa bisa memahami pembelajaran. Tetapi dalam hal ini hal-hal tersebut tentu bisa didiskusikan lebih lanjut lagi. Apabila siswa melakukan pelanggaran aturan, itu tentu bisa hal-hal hukuman apa yang wajar diberikan kepada siswa. Karena hal tersebut sudah menurut saya sudah hukuman fisik ya, berlutut di atas batu, kemudian ditambah panas yang terik, dan sampai dia menangis juga. Melihat juga teman-teman yang lain, teman-teman sekelasnya mencoba mencuri pandang keluar, itu artinya tanda bahwa teman-teman yang lain juga merasa peduli, merasa kasihan, merasa khawatir bagaimana kondisi temannya yang sedang dihukum di luar seperti itu. Itu menurut saya. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pendapat yang Pak Desna sampaikan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau memang siswa tersebut yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, tapi kembali memang setiap guru itu memiliki wewenang dalam mengajar. Tapi namanya kita guru di dalam satu sekolah itu jadi satu keluarga, jadi ada komunikasi yang terbuka gitu Pak Desnanya. Ya, benar sekali. Walaupun memiliki wewenang di masing-masing kelas, tapi pada akhirnya kita akan bernaung di bawah satu nama, yaitu sekolah kita. Baik. Baik, terima kasih Pak Desna atas kesempatannya. Jadi sebagai guru, saya Pak Desnaya seluruh guru yang ada di Indonesia juga ingin mengharapkan bahwa agar di mana siswa kita belajar secara nyaman dan membuat kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi setelah nyaman belajar, jadi tujuan pembelajaran itu tercapai begitu ya Pak Desna ya. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih kembali.